Di awal film, kita diperkenalkan pada Martin, seorang agen khusus rahasia dari MI6 yang sedang terlibat dalam misi berbahaya di Ukraina. Tugasnya adalah melindungi dua jurnalis yang menjadi target dari serangan bersenjata, di mana mereka akan menerima file berharga dari seorang informan. Namun, sebelum mereka bisa mengamankan file tersebut, mereka diserang secara tak terduga oleh pasukan bersenjata yang ingin merebutnya. Martin dengan cepat beraksi menggunakan skill tempur dan kecerdasannya untuk menahan serangan musuh. Keadaan itu memaksa Martin untuk melawan mereka. Red Star is down. I need. Dan setelah pertarungan yang sengit, musuh berhasil merebut kembali tas yang berisi file penting tersebut. Namun kejutan terbesar datang ketika Martin mendekati mobil tempat kedua jurnalis tersebut berada. Yang ternyata satu wanita yang selamat itu adalah istrinya. Pada kesempatan itu, Martin meminta istrinya untuk tetap berada di dalam mobil agar tetap aman. Sementara dia terus mengejar musuh tersebut. Dengan terpaksa, Martin terlibat dalam baku tembak dengan pasukan bersenjata tanpa bantuan yang dijanjikan. Namun, untungnya Martin berhasil melumpuhkan musuhnya dan merebut kembali tas tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba, salah satu musuh menahan istrinya sebagai sandera. Dalam usaha untuk menyelamatkan tas yang berisi file, Martin tanpa sengaja menembak istrinya, yang berujung pada kematian tragisnya bersama dengan hilangnya file itu. Kejadian pahit itu menjadi titik balik bagi Martin 12 tahun yang lalu, yang akhirnya membuatnya memutuskan untuk pensiun dari profesi sebagai agen rahasia. Sejak saat itu, Martin menghabiskan waktunya dengan berbagai pekerjaan yang berbeda. Dia mencoba menjauh dari bayang-bayang masa lalunya dengan menjadi petarung underground dan bahkan menjalani pekerjaan sebagai petugas keamanan di sebuah klub malam. Sejak peristiwa itu, Martin hanya memiliki Lisa putrinya sebagai teman dan mitra setianya. Lisa bukan hanya anak yang penuh kasih sayang dan mendukung ayahnya, tetapi juga menjadi asisten pribadi Martin dalam pekerjaannya sebagai petarung. Dia dikenal karena kecerdasannya yang luar biasa dan juga kegemarannya dalam pertarungan tinju bebas ala MMA. Salah satu hal yang membuat Lisa istimewa adalah kemampuannya untuk membuat perkiraan yang jarang salah dalam situasi apapun. Lisa memperhatikan bahwa Martin tidak begitu bersemangat, jadi dia menyarankan agar Martin membatalkan pertarungan malam itu. Meskipun begitu, Martin bersikeras bahwa dia dalam kondisi baik dan yakin akan keluar sebagai pemenang. Dengan mantap, Martin meminta Lisa untuk memasang taruhan seperti biasanya. Namun, Lisa punya rencana lain. Tanpa ragu, dia memilih untuk memasang taruhan atas nama lawan ayahnya. Dan beberapa saat kemudian, pertarungan pun dimulai. Lisa tepat dalam prediksinya, Martin kalah. Usai pertarungan, Lisa menang taruhan atas nama lawan Martin. Ayahnya tampak marah karena Lisa memasang taruhan itu tanpa memberitahukannya. Lisa menjelaskan bahwa dia merasa tak punya pilihan karena Martin kurang fokus akhir-akhir ini. Martin sendiri masih dibayang-bayangin rasa bersalah atas kematian istrinya sehingga membuatnya sulit berkonsentrasi sepenuhnya pada pertarungan. Keesokan paginya di sebuah gedung tua, Martin berusaha mengajari Lisa menembak agar dia bisa mempertahankan dirinya sendiri. Namun Lisa menolaknya.
Dia lebih memilih untuk kembali ke sekolah, tapi Martin tidak setuju. Baginya, sekolah dianggap sebagai pemborosan waktu. Martin berharap Lisa menjadi wanita yang kuat dan mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Namun Lisa tidak menghiraukannya. Dia tetap gigih ingin sekolah mengejar impiannya menjadi seniman atau penulis. That's it. Pada malam itu, Martin mendengar berita di TV tentang seorang aktivis oposisi Rusia dan istrinya yang terluka parah karena diserang dengan gas beracun saat menghadiri KTT internasional di New York. Tanpa menghiraukan berita tersebut, Martin memutuskan untuk pergi ke klub tempatnya bekerja sebagai petugas keamanan. Di sana terlihat bahwa Martin adalah sosok yang sangat temperamen dan hal ini sering membuatnya mendapat teguran dari rekan kerjanya. Ketika Martin tengah melakukan pemeriksaan barang-barang para pengunjung bar, tiba-tiba dia berhadapan dengan seorang wanita yang mengaku mengenalinya. Wanita itu ingin berbicara secara pribadi dengan Martin, namun karena sibuk, Martin mengabaikannya. Sementara itu, di sisi lain, dua orang bersenjata masuk ke klub melalui pintu belakang. Setelah Martin melihat identitas si wanita yang seperti nama orang Rusia, ia pun merasa ada yang aneh dan langsung menghampirinya. Ternyata wanita ini bukan orang Rusia melainkan seorang jurnalis asal Ukraina bernama Sasha. Dia berbagi kisah tentang ayahnya yang juga seorang jurnalis yang tewas 12 tahun yang lalu bersama dengan istri Martin dalam sebuah misi yang gagal seperti yang terjadi di awal film. Martin dengan tegas membantah bahwa dia mengenal ayah Sasha. Namun setelah Sasha menunjukkan foto ayahnya bersama Martin dan istrinya, ia pun tak bisa mengelak. Terungkaplah bahwa Martin yang saat itu menjadi agen rahasia yang menyamar sebagai seorang reporter di Ukraina sudah bertemu dengan keluarga Sasha sebelumnya. Lalu si Martin bertanya tentang apa yang Sasha inginkan darinya. Dengan tegas, Sasha pun mengutarakan niatnya untuk meminta bantuan Martin menemukan file yang hilang tersebut dan mengungkapkannya kepada publik. Namun di tengah-tengah pembicaraan tersebut, tiba-tiba kedua orang tadi langsung menyerang mereka. Untungnya, Martin dengan cepat bertindak untuk melindungi Sasha dan membawanya bersembunyi di belakang klub. Martin berhasil mengatasi kedua orang tersebut dalam pertarungan, tetapi ketika dia berbalik, Sasha tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Karena belum sempat untuk bertanya tentang alamatnya, Martin merasa kebingungan dan memutuskan untuk pulang ke apartemennya hanya untuk menemukan kalau pintunya terbuka. Dengan hati-hati dia masuk dengan tongkat bisbol dan menemukan putrinya tertidur nyenyak di dalam kamar yang membuatnya merasa lega. Namun kejutan itu belum berakhir. Di dapur, Martin malah dikejutkan oleh kedatangan dua tamu yang tidak diundang. Trevor, mantan atasan Martin, dan seorang agen MI6 bernama John Edward. Trevor ingin tahu tentang percakapan antara Martin dan Sasha. Dengan tegas, Trevor mengingatkan Martin untuk tidak terlibat terlalu dalam, mengingat bahwa Martin bukan lagi anggota dari MI6. Sementara itu, Trevor menjelaskan bahwa serangan gas beracun Rusia di Inggris adalah tanda awal potensi pemicu perang yang lebih besar. MI6 memiliki misi utama untuk mendapatkan file yang terkait dengan Rusia tersebut. Dalam rangka menjaga keamanan, Trevor mengajak Martin untuk bergabung kembali menjadi anggota MI6. Work with us, Mark. We'll protect you. Dad? Otherwise, well, Lisa. That's a better place. Last time I saw you, she was responsible for her mother's My mother was in an accident. an accident. Trevor, you didn't tell her. Race! Keesokan harinya, Martin membuat keputusan sulit untuk pergi bersembunyi di tempat lain. Dia menyadari bahwa keberadaannya dan Lisa telah terungkap. Meskipun Lisa sempat memperingatkannya tentang situasi tersebut. Argue with you. Just pack your stuff. Saat hendak menuju mobilnya, Martin tiba-tiba diserang dari belakang dan kehilangan kesadaran. Ketika dia bangun, dia menemukan dirinya terikat di dalam sebuah ruangan. Dihadapkan oleh Tatiana, seorang agen rahasia Rusia. Terungkap bahwa anak buah Tatiana adalah yang menggagalkan misi Martin 12 tahun yang lalu. Alright, slow down. Just slow down, okay? Mereka berhasil merebut tas, tapi file yang dicari tidak ada di dalamnya. Tatiana menyiksa Martin, memaksa dia untuk mengungkapkan keberadaan file yang dia kini berada bersamanya.
Dia juga mengancam akan menyakiti Lisa jika Martin tetap bungkam. Untuk melindungi putrinya, Martin akhirnya mengaku bahwa file itu sekarang berada pada Sasha, anak jurnalis teman istrinya dulu. Tatiana memberi Martin waktu 24 jam untuk menyerahkan file dan Sasha padanya, sementara Lisa dijadikannya sebagai jaminan. Dead or alive. You've got 20. Setelah penyiksaan yang brutal, Martin dibuang di jalanan dengan sebuah mobil yang diberikan oleh Tatiana untuk melanjutkan misi 24 jamnya. Sementara itu, MI6 juga mengirim agen mereka, John Edward, untuk mengawasi dan membuntuti langkah Martin. Mereka memasang chip di mobil Martin, memantau setiap gerakan kemana perginya Martin. Di sisi lain, Tatiana mencoba mendekati Lisa dengan cara membuatnya merasa nyaman tinggal di sana, sementara ayahnya berjuang untuk menemukan file rahasia itu. Tatiana menunjukkan sisi perhatiannya dan berusaha membina hubungan yang baik dengan Lisa. Dia berusaha memahami kebutuhan dan keinginan Lisa serta memberikan dukungan dalam situasi yang sulit ini. Meskipun posisi mereka berlawanan, Tatiana ingin memastikan bahwa Lisa tidak merasa terancam atau tidak aman selama ayahnya menjalankan misinya. Tanpa menunggu waktu yang lama, Martin segera menuju ke sebuah klub diikuti oleh agen John yang secara tidak langsung dipantau oleh Trevor dari markas MI6. Sesampainya di klub, John yang mengira Martin sudah masuk, tiba-tiba disergap oleh Martin. Dengan cepat, Martin menodongkan pistolnya pada John. Dia memukulnya hingga pingsan. Di klub, Martin mencari Maxim, seorang pria yang dikenalnya sebagai lawan di arena pertarungan. Martin memberikan alamat Sasha kepada Maxim yang ditemukan dalam kartu identitasnya di dalam tas Sasha. Dengan desakan, Martin memaksa Maxim untuk mengungkapkan keberadaan Sasha hingga Maxim akhirnya menyerah dan memberikan ponselnya kepada Martin. Ketika Martin hendak mencari alamat Sasha di HP yang diberikan oleh Maxim, tiba-tiba Maxim dan anak buahnya menyerangnya. Terjadi baku hantam di dalam klub, tetapi beruntung Martin berhasil meloloskan diri dan membawa HP Maxim saat dia keluar dari klub tersebut. Di tempat lain, Tatiana dan Lisa semakin akrab, saling berbaur dalam percakapan hangat. Sementara itu, Martin menuju apartemen Sasha dengan tujuan membantunya. Dia mengaku sebagai teman dekat ayah Sasha dan ingin melindunginya dari bahaya yang mungkin terjadi. Martin meminta Sasha untuk segera berkemas dan meninggalkan tempat itu bersamanya. I want those files back. To avenge your father's death. And all the others. Selama perjalanan, Sasha menceritakan isi file penting itu kepada Martin. Isinya adalah program senjata kimia yang diciptakan oleh ilmuwan Rusia bernama Novichok. Dalam file itu terdapat data hasil penyelidikan oleh seseorang yang dikenal sebagai Bintang Merah. Bintang Merah menemukan sampel senjata kimia itu dan ingin menyerahkannya kepada ayah Sasha, seorang jurnalis, untuk diungkapkan ke publik. Namun ayah Sasha merasa itu terlalu beresiko dan menyimpan file di sebuah bank, memberikan kode berangkasnya kepada ayah Sasha. Namun pertemuan mereka digagalkan oleh operasi rahasia yang melibatkan anak buah Tatiana. Sekarang Sasha mengetahui lokasi bank tempat file itu disimpan, tetapi tidak memiliki kode berangkasnya. Maka dari itu Sasha meminta bantuan Martin untuk mendapatkannya. Martin menuju markas Trevor. Di sana ia memaksa staf Trevor untuk meretas sistem komputer CIA. Sementara itu, Sasha menunggu di mobil untuk melakukan pengawasan. Dari data CIA tersebut, Martin menemukan foto dirinya dan istrinya, di mana segala gerak-geriknya selama ini dipantau oleh CIA, termasuk misi yang gagal dan foto mayat istrinya yang memegang kode file itu. Tak berapa lama kemudian, Trevor dan anak buahnya tiba dengan senjata lengkap dan mengepung Martin yang sendirian. Prince, everything. Yeah, it's coming. Martin berhasil mengelabui mereka, dan setelah mendapatkan kode itu, ia mencoba melarikan diri melalui pintu pelarian. Game over, mate. Namun, ia disergap oleh salah satu anak buah Trevor dan kemudian John juga datang. Terjadilah pertarungan antara Martin dan John Edward.
Jig's up, Martin. Setelah pertarungan yang panjang, Martin akhirnya berhasil menjatuhkan diri melalui jendela dan mengakhiri nyawa John. Di pagi harinya, di sebuah bangunan terbengkalai, Martin dan Sasha mencoba memeriksa kode itu. Namun sayangnya mereka menemukan bahwa kode tersebut tidak dapat diidentifikasi karena telah diperbarui oleh Trevor. Tak lama kemudian, Trevor dan anak buahnya berhasil melacak keberadaan mereka. Martin kemudian mencoba untuk mengelabui Trevor dengan berpura-pura menjadi sandera oleh Sasha. Namun Trevor tidak terkecoh begitu saja, dia terlalu cerdas untuk itu. Sasha melihat kesempatan ini dan mengancam akan membunuh dirinya sendiri jika Trevor tidak membiarkan mereka pergi. Sasha adalah satu-satunya yang tahu lokasi bank tempat file itu disimpan. Sehingga jika dia tewas, upaya Trevor untuk mendapatkannya akan sia-sia. Mendengar ancaman itu, Trevor terpaksa membiarkan mereka pergi. Namun tidak lama kemudian Martin sadar bahwa keberadaan mereka telah dilacak kembali oleh Trevor melalui mobilnya. Saat berada di bandara untuk perjalanan ke Ukraina, tempat di mana file tersebut disimpan di bank, Martin memutuskan untuk memberikan mobil itu kepada pemuda setempat untuk menghilangkan jejak mereka. Sorry, I really wasn't looking where it was going. It's British. Check all out. You just booked 2 tickets to Moscow. Give me all the security camera. Saat hendak berangkat, Tatiana memberitahu Martin bahwa waktu mereka hampir habis. Martin dengan tenang mengatakan bahwa dia membutuhkan sedikit waktu tambahan karena sekarang dia akan pergi ke Ukraina bersama Sasha untuk mengambil file tersebut. Bingo. They're on a flight to Kiev. Get in touch with our Ukraine. Setibanya di Ukraina, Martin dan Sasha merasakan kehadiran agen MI6 yang mengintai atas perintah dari Trevor. Namun, mereka berhasil menemukan perlindungan di sebuah rumah warisan yang dulunya dimiliki oleh ayah Sasha. Di sana, kedua belah pihak mulai mendekat satu sama lain, saling berbagi cerita dan pengalaman. Sasha bahkan menyatakan bahwa keberanian Martin mengingatkannya pada sosok ayahnya yang tercinta. Di sisi lain, Tatiana memberitahu Lisa tentang kematian ibunya yang tragis, bahwa ibunya meninggal karena tertembak oleh peluru yang seharusnya tidak menjadi sasarannya oleh Martin. Sementara itu, Martin menghadapi dilema yang membelah antara mengkhianati Sasha atau menyelamatkan putrinya yang disandra oleh Tatiana. Keputusannya akan berdampak besar karena keselamatan dunia dan nyawa putrinya bergantung pada file yang mereka cari. Kemudian, adegan menampilkan Martin dan Sasha dalam perjalanan menuju bank tempat file rahasia tersimpan. Mereka terlihat diawasi oleh anak buah Trevor. Begitu tiba di bank, Sasha masuk ke dalam dengan diantar oleh petugas bank untuk mencapai ruangan tempat file tersebut berada. Setelah tiba di sana, Sasha segera memberitahu Martin. Tetapi pada saat yang sama, Trevor dan anak buahnya tiba. Martin yang menyadari situasi itu berusaha menyusul Sasha. Untuk mengalihkan perhatian, Martin dengan sengaja menembak alarm kebakaran. Lalu Trevor memaksa pegawai bank tersebut untuk membawanya ke ruang penyimpanan file yang dibutuhkan. Begitu masuk, ia disambut oleh Martin dan Sasha yang telah menyiapkan jebakan. Dengan cekatan, Martin mengarahkan senjatanya ke Trevor, menunjukkan bahwa mereka telah merencanakan segalanya. Di hadapan ancaman ini, Trevor tak punya pilihan selain memasukkan kode yang diminta. There's Novichok inside. Sasha. Begitu mereka mendapatkan akses, mereka mengambil Trevor sebagai sandera dan melarikan diri melalui atap bank, membawa kotak file yang berharga tersebut. Setelah berhenti di suatu tempat yang aman, Sasha mulai merawat luka tembakan Martin. Namun tiba-tiba Sasha mengambil alih pistol Martin dan merebut kotak file tersebut. Sasha mengungkapkan bahwa ia sudah tahu kalau Martin sebenarnya adalah bagian dari agen Rusia yang juga mencari file tersebut. Martin dengan jujur menjelaskan bahwa dia hanya ingin menyelamatkan anaknya yang disandra oleh Tatiana yang membutuhkan file itu. Meski begitu, Sasha tidak percaya dan akhirnya menembak lengan Martin sebelum pergi dengan mobilnya.
Tidak lama kemudian, Tatiana menelpon Martin dan menanyakan tentang file tersebut. Martin memberikan jawaban palsu bahwa dia telah mendapatkannya. Kemudian meminta berbicara dengan Lisa. Namun ketika Lisa bertanya kapan Martin akan menjemputnya, Martin tidak memberikan jawaban. Lisa terlihat khawatir mendengar sikap ayahnya yang menghindari pertanyaan itu. Tanpa opsi lain, Martin terpaksa menghubungi Trevor untuk meminta bantuan dalam mengambil kembali file yang sekarang di tangan Sasha. Di tengah keputusasaannya, Martin menemukan selembar kertas bukti sewa mobil yang mereka gunakan bersama Sasha sebelumnya. Martin segera bergerak ke tempat penyewaan mobil, memaksa staf di sana untuk melacak mobil yang digunakan oleh Sasha. Setelah menemukan lokasi Sasha di stasiun kereta di pusat kota, Martin menyelinap di antara kerumunan untuk menangkapnya. Pada malam harinya, setelah melihat video bukti tentang Sasha dan filenya, Martin melakukan pertukaran dengan Tatiana. Tatiana terlihat bimbang melepaskan Lisa yang sudah akrab dengannya. Tapi demi negara, ia terpaksa menyerahkan Lisa kepada Martin. Kemudian, Martin memberikan alamat tempat Sasha ditahan dan menyuruh anak buahnya menjemput Sasha. Tak lama setelah mereka pergi, ternyata Sasha bersembunyi di belakang mobil Martin dan menyerang Tatiana beserta anak buahnya. Terjadi aksi tembak-menembak di mana semua anak buah Tatiana tewas, tapi sayangnya Tatiana berhasil menangkap Sasha. Tatiana memaksa Martin menyerahkan file itu untuk menyelamatkan Sasha, yang akhirnya dilakukannya. Martin kemudian mencoba menembak Tatiana. Namun tiba-tiba dia teringat akan tembakannya yang menyebabkan kematian istrinya. Sehingga Martin batal menarik pelatuknya. Akibatnya Tatiana yang lebih dulu menembak Martin hingga ia pun akhirnya sekarat yang membuat Sasha langsung histeris. Saat Tatiana berusaha membunuh Sasha, Lisa tiba-tiba menembak Tatiana hingga koit. Trevor dan anak buahnya datang pada saat yang sama. Sasha dengan cepat melompat ke sungai. Sayangnya dia juga tertembak sebelum tenggelam dengan berangkas file di tangannya. Beberapa hari kemudian, Lisa mengunjungi Martin yang sedang ditahan. Lisa yang ingin meringankan rasa bersalah ayahnya memberitahunya bahwa kejadian yang menimpa ibunya itu adalah sebuah kecelakaan. Lisa juga menemui Trevor dan memberikan bukti kopian file yang dia cari, sambil mengancam akan mengungkapkan bukti asli jika Trevor tidak melepaskan ayahnya. Ternyata kopi file itu dikirim oleh Sasha yang ternyata masih hidup. Dalam file tersebut terungkap bahwa ada agen ganda CIA yang terlibat dalam pembuatan senjata kimia Rusia, dan agen ganda tersebut adalah Trevor. Hal ini menjelaskan ambisinya untuk mendapatkan file itu. Di tempat lain, Sasha tengah memberikan klarifikasi di sebuah stasiun televisi terkait tudingan pemerintah Rusia dan CIA terhadap keaslian file proyek senjata kimia. Sasha terlihat tegar dalam mempertahankan kebenaran, menandakan bahwa kasus ini masih terus bergulir. Scene beralih memperlihatkan Martin bersiap untuk makan malam. Martin mengungkapkan bahwa karir jurnalis mungkin cocok untuk Lisa, namun Lisa masih merenungkannya dengan cermat. Ketika Sasha tiba tak lama kemudian, kedatangannya membuat Martin terkejut. Di luar, seorang agen rahasia dari KGB Rusia memantau situasi mereka, menambahkan sentuhan misteri pada akhir cerita. Dan dengan begitu, film pun selesai.